Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Kalsi. Dan sepatunya adalah Kalsi Voltric Genesis. Dan sepatu ini tuh belum rilis di pasaran teman-teman. Dan buat kalian yang mau order sepatu ini, bisa tonton dulu video ini sampai selesai. Apakah sepatu ini worth it untuk di-order. Dan untuk versi Voltric Genesis ini ada 2 tier ya teman-teman. Keren banget, sekarang Kalsi udah ada tiernya, versi Elite dan juga versi Prime. Untuk yang saya cobain ini adalah versi Elite-nya. Versi Prime-nya juga ada, cuma nanti kita bikin video terpisah aja teman-teman. Untuk versi Elite ini dibanderol dengan harga 569.800, itu belum termasuk diskon. Dan untuk versi yang Prime-nya itu dibanderol dengan retail 439.800 dan itu belum termasuk diskon. Diskonnya tergantung toko di mana kalian order sepatu ini ya teman-teman. Kemudian kita bahas satu persatu tentang sepatu ini ya teman-teman. Mulai dari material uppernya. Ini menggunakan material microfiber sintetik yang cukup tipis dan ini mirip dengan Voltric yang pertama ya teman-teman. Saya sertakan fotonya di sini untuk versi yang pertama. Ini upper luarnya mirip banget, tapi untuk versi Genesis ini terdapat teknologi di bagian foamnya yaitu Evo Grip. Dia terdapat panel-panel yang timbul dan ini cukup nggak keset. Dia menurut saya malah agak licin karena dia glossy gitu. Dan waktu kita pakai juga nggak begitu berasa sih. Jadi kayak apa ya, cuman gimmick doang tapi memberikan aksen yang lebih oke untuk versi Elite-nya aja. Kemudian untuk bagian logonya terdapat logo Kalsi kecil di bagian samping luar dan juga terdapat logo Kalsi juga di bagian sisi bagian dalamnya teman-teman. Dan di bagian belakangnya ada logo Voltric dan untuk bagian tangnya dia keniting ya teman-teman, dan ini nggak terlalu tinggi dan dia terdapat huruf V juga, dia ada cekungan V. Ini memberikan fit yang lebih oke dan kita nggak risih kalau kita pakai untuk akselerasi. Jadi makainya juga gampang dan nggak terlalu tinggi di bagian liningnya. Nah untuk talinya ini biasa banget, bukan tali-tali yang umum sekarang ada grid-gridnya di bagian pinggir-pinggirnya. Ini biasa dan kemarin memang agak kepanjangan jadi saya potong biar looknya ketika kita pakai itu lebih cakep. Nah untuk bagian liningnya ataupun bagian inner heel-nya ini terdapat bantalan yang cukup lembut dan empuk. Ini memberikan daya cengkram yang sangat baik dan juga ini berbahan nubak ya teman-teman. Jadi ada 2 bahan di bagian inner heel-nya. Nah ini memberikan daya cengkram. Ini udah dipakai di beberapa sepatu bola Kalsi sebelumnya sih, dan itu memberikan kuncian dan apa ya, nggak bikin blister juga sih sebenarnya. Karena untuk bagian heel counternya ini dia dibuat empuk, nggak keras gitu, jadi meminimalisir blister ataupun lecet di bagian tumit kaki kita. Walaupun empuk tapi ini memberikan daya cengkram yang sangat baik. Kemarin udah saya cobain sih, dan saya cobain tuh pakai Kawasaki Ultrashock Elite Match yang sedikit lebih tipis. Ada indikasi blister sebenarnya, cuman waktu itu langsung saya ganti pakai Kawasaki yang lebih tebel, Ultrashock Top Training. Dia lebih tebel dan itu aman banget dan nggak sesak juga di bagian depannya, karena sepatu ini tuh fittingnya untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Jadi buat kaki kalian lebar aman banget pakai sepatu ini. Kaki saya yang slim pun masih sangat-sangat oke dan memiliki fitment yang lebih oke. Pokoknya cakep sih kalau kita pakai sepatu ini. Kemudian untuk bagian outsole-nya ataupun bagian sole pad-nya ini dia transparan, jadi untuk upper-nya kelihatan banget warnanya. Ini outsole-nya udah sering digunakan sama sepatu-sepatu bola Kalsi, terutama versi Voltric ya teman-teman. Dia menggunakan stud bulat ataupun round stud dan ada paduan triangle stud juga di bagian belakang, dan di bagian tengah juga ada triangle stud. Nah untuk outsole ini tuh lebih bisa digunakan untuk segala jenis kondisi lapangan ya teman-teman. Kalian mau pakai mini soccer juga masih oke dengan stud sepatu bola dari Kalsi Voltric ini. Nah memiliki daya cengkram yang sangat baik dan juga memiliki kestabilan yang sangat baik. Jadi meminimalisir slip ataupun cedera ketika kita pakai sepatu Kalsi Voltric Genesis ini. Kemudian kita bahas soal insole-nya. Nah ini adalah insole terbaru dari Kalsi. Dia cukup tebal, bahkan menurut saya ini lebih tebal daripada insole-insole sepatu bola lokal yang lainnya teman-teman. Dan ketika kemarin saya fitting, saya pakai sepatunya itu apa ya, karena insole-nya mungkin ketebelan ataupun ketinggian gitu, jadi kurang fitmentnya ketika saya pakai sepatunya, kayak ngambang gitu loh, kayak nggak ada kuncian ataupun kurang slep lah istilahnya. Kalau biasanya golden boots bilang kurang slep, jadi kayak agak ngambang gitu. Jadi saya putuskan untuk ganti insole, jadi saya ganti insole yang lebih tipis. Sorry aja ini untuk Kalsi saya pakai insole dari Mills. Insole yang ini dia lebih tipis dari versi bawaannya Kalsi, dan itu memberikan fit yang lebih pas dan memberikan kuncian sangat-sangat oke di bagian tumitnya. Dan kemarin tuh saya mikir kalau saya pakai sepatunya nggak pakai tali pun itu masih berasa oke, memiliki fit yang sangat baik dan daya cengkram yang sangat baik di bagian punggung kaki kita.
tapi dengan syarat harus ganti insole. Dan saya pakai kaos kaki yang lebih tebal dan fitnya pas banget di samping dan di bagian ujung. Jadi saya sarankan buat kalian yang pengen sepatu bola Kalsi Voltric Genesis ini mungkin bisa pakai insole yang lebih tipis, ataupun kalian bisa lepas insole. Karena apa? Insole board dari sepatu ini tuh dia empuk banget, beda banget dengan versi-versi sepatu bola lokal yang lain yang keras. Tapi untuk versi Voltric Genesis ini dia empuk banget. Dia nggak pakai insole aja berasa kayak pakai insole ya. Tapi karena kaki saya slim, jadi saya harus tetap pakai insole. Kalau saya lepas insole bakal punya sisa ruang di bagian samping-sampingnya, itu bikin gak nyaman karena kan kaki saya slim ya, jadi tetap harus pakai insole. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini size 38, beratnya cuma 166 gram dan itu masih termasuk sepatu bola dengan bobot yang ringan ya teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang punya ataupun suka dengan sepatu-sepatu bola ringan. Sepatu ini bisa jadi koleksi kalian ataupun bisa kalian cobain karena memang menurut saya nyaman banget. Untuk tekstur uppernya juga dia cukup soft dan memiliki ball feel yang sangat baik ketika kita kontak dengan bola karena nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal juga ya teman-teman. Kemudian kita bahas soal durability-nya. Nah, ini yang menurut saya harus jadi koreksi dari Kalsi karena menurut saya upper yang digunakan Kalsi itu menentukan dari kualitas lemnya. Biasanya kalau Kalsi bikin upper kulit, lemnya kurang bagus. Tapi kalau bikin sepatu dengan upper sintetik, dia memiliki lem yang sangat baik dan ini belum ada yang kebuka sama sekali, walaupun untuk bagian lemnya kurang rapi ya teman-teman. Lem dari Kalsi ini menurut saya agak bleber-bleber gitu, jadi kesannya kurang rapi, dan untuk jahitan-jahitan di bagian inner heel-nya juga kurang rapi. Mungkin itu bisa jadi perbaikan dari Kalsi untuk dari segi finishing biar lebih rapi dan looknya juga lebih cakep, jadi lebih mewah aja lah. Dengan harga elite dan juga dengan grade elite harusnya bisa lebih maksimal untuk finishingnya. Kemudian untuk sizingnya gimana nih? Nah, ini saya pakai size 38 ya teman-teman. Saya Kalsi itu nggak pernah naik dari 38, pokoknya 38 terus. Tapi untuk versi Kalsi ini sedikit lebih besar sedikit dari brand-brand lokal yang lain. Ini udah sering saya bahas di video review. Pokoknya setiap bahas video review Kalsi pasti saya bilang sizing dari Kalsi ini sedikit lebih besar dari brand-brand lokal yang lain. Misalnya nih, kalian pakai size 40 dari brand Specs ataupun Ortus, kita ambil patokannya Specs dan Ortus ya teman-teman. Kekecilan, kalian pakai size 41 kegedean, kalian bisa pakai size 40, ini pasti pas. Saya seperti itu, biasanya kayak sepatu bola Specs, saya 38 lepas insole, pakai 39 kegedean. Saya pakai Kalsi ini pas banget size 38. Pokoknya ini sedikit lebih besar daripada sepatu-sepatu bola brand lokal yang lain. Jadi itu solusi buat kalian yang pakai Specs atau Ortus kegedean kekecilan, tengah-tengahnya kalian bisa pakai sepatu bola Kalsi. Kemudian untuk harganya, apakah sepatu ini worth it untuk di order? Menurut saya sangat-sangat worth it ya teman-teman. Untuk harga yang diberikan kita bisa mendapatkan sepatu yang fitmentnya oke banget dengan bobot yang ringan juga. Ini cocok untuk tipe kaki lebar dengan sole pad yang oke di segala jenis kondisi lapangan dengan durability yang cukup baik juga. Menurut saya untuk harga 500 ribuan sepatu ini sangat layak untuk kalian cobain. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan tunggu video-video review brand lokal yang lain. Dan mungkin kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.